Oke, Kak Astuti bisa coba pertama kayak gini. Kak Astuti punya punya pertanyaan dulu nggak? Sebenarnya ada beberapa pertanyaan, cuman saking banyaknya jadi bingung mau mulai dari mana, Oke, Kak. bebas dulu aja. Heeh. Kemarin saya sempat kirim itu review website. Mm-mm. Belum di review ya? Belum, Kak. Belum. Oke, masih berarti masih antrian dari urutan apa yang paling duluan. Heeh. Terus jurusannya apa, Kak Astuti? Saya jurusannya tuh S1 D4 kebidanan. Terus, nah Mm-mm. ini yang katanya jadi persoalan. Soalnya saya rencananya ngambil studi kesehatan masyarakat. Tapi kesehatan masyarakatnya itu peminatan kesehatan ibu dan anak dan kesehatan reproduksi. Jadi kan Oke. saya mendengar kalau misalkan katanya kalau linjur atau enggak linear tuh kayak apa ya kayak agak berat lah dibandingkan kalau misalkan linear. Jadi itu yang saya ingin tanyakan pertama, Kak. Kenapa nggak S2 kebidanan juga? Maksudnya Iya, alasannya S2. apa? Sebenarnya bukan karena linear nggak linear, tapi ada alasannya dulu. Ada alasan. Alasan. Eh, sebenarnya alasan yang pertama itu karena saya kan ini kontribusi saya itu di Papua ya. Ya, sebelumnya Mm-mm. saya pernah bertugas di Papua. Kemudian saya di Mm-mm. bagian itu saya masih waktu itu saya masih D3. Mm-mm. Terus saya melihat yang jadi masalah di kesehatan misalkan memang eh, bidan memang diperlukan, tetapi sebenarnya yang menjadi kendala kendala utamanya itu apa ya di sistemnya gitu Kak. Jadi kayak kalau saya jadi bidan kan saya hanya bisa bekerja di kayak di ruang bersalin, di rumah sakit Mm-mm. atau di puskesmas. Tapi kalau saya mengambil jurusan kesehatan masyarakat ini, nanti saya bisa rencananya saya akan berkontribusi di bagian kayak yang bisa mengambil kebijakan gitu Kak untuk memperbaiki sistem kesehatan yang ada di sana untuk jangka panjangnya. Oke, kalau boleh tahu sekarang berarti sebagai PNS ya? Tidak, statusnya saya sekarang belum sebagai PNS, Kak. Oke, kalau seandainya Saya misalkan juga sekarang masih mm. gimana? Masih gimana? Saya masih sekarang masih kuliah sebenarnya kuliah profesi kebidanan tapi sudah semester akhir. Insya Allah di bulan 5 sudah selesai, Kak. Oke, di bulan 5 udah selesai. Iya. Oke, kalau sekarang ya kuliahnya kuliah apa? Sekarang masih kebidanan profesi bidan. Oke, oke baik. Kalau saya coba cek esainya Kak Astuti ya. Oh, Oh, iya. Boleh, boleh. kayak gini, problemnya itu tuh bukan dari sebenarnya problem utamanya itu tuh kalau seandainya kakak pengen masuk ke kebijakan, kakak harus masuk ke pemerintah dulu. Kalau kakak belum masuk pemerintah, agak sulit dalam pembuktian. Paham nggak maksud saya? Berarti berarti masuk ke PNS dulu. Daftar kita misalnya Betul, daftar ideal PNS. idealnya gitu. Kalau seandainya kakak pengen masuk ke eh, ingin masuk ke level kebijakan sebagai kontribusi. Sehingga secara alasan kenapa kakak memilih apa kesehatan masyarakat bukan kebidanan itu jauh lebih reasonable kayak gitu, punya alasan yang kuat. Tapi kalau seandainya enggak, em, kalau saya sih lebih menekankan lebih baik konsisten di kebidanan kayak gitu. Eh, ini menurut saya aja ya. Nanti kakak yang coba memutuskan. Ini kan kita cuma diskusi nggak ada benar dan salah kayak gitu. At the end yang harus memutuskan kan teman-teman masing-masing ya, bukan eh, ya bukan saya kayak gitu yang akan melakukan aplikasi. Siap, Kak. Saya coba melihat dari aspek linearitas kebutuhan kayak gitu. Kemudian kita akan coba mulai dari awal ya.
Di sini Ya, kakak Kak. udah memulai dengan apa namanya dengan topik hooknya udah bagus sebenarnya. Kemudian di sini cuman kalau seandainya ada data yang lebih apa yang lebih signifikan kayak gitu, itu bisa coba dimasukin. Data yang bikin orang itu Baik. tuh kayak, oh iya kah kayak gitu. Masa sih ada kayak gitu? Misalkan ya, misalkan kasusnya adalah kesehatan reproduksi di Papua itu tuh seperti apa kasusnya? Iya. Apakah apa namanya perawatan ibu hamil kurang kayak gitu, kurang itu berapa banyak, kayak itu malnutrisi seperti apa? Menyebabkan stunting itu kayak gimana? Kalau menurut saya sih lebih baiknya ke sana untuk di bagian hooknya. Kemudian ini untuk perkenalannya udah baik. Kemudian pengalaman tentang ininya juga udah nggak masalah. Penyajian tentang ini udah cukup bagus untuk apa data pentingnya ya. Kesenjangan statistiknya juga ini udah kakak runtutan dengan sangat baik. eh Oke, saat bertugas oke ini udah di sini, di sana. Saya menyaksikan bagaimana nyawa seorang ibu seringkali bergantung pada faktor di luar kendali medis, hambatan geografis dan sebagainya. Oke. Oh ya, ini masalah realnya sih sebenarnya memang emang betul seperti yang kakak sampaikan ya. Ini harusnya masuk ke ranah policy ataupun aturan kayak itu pembangunan sistem. Cuman kalau seandainya dengan latar belakang kakak sekarang itu agak sedikit eh, bisa sih masih bisa dihubung-hubungkan. Nanti di rencana kontribusi kakak tuh kakak ingin menjadi PNS kayak gitu sih kak, usul saya. Jadi jadi PNS, jadi PNS itu bekal ilmu yang kakak pegang itu tuh sebagai salah satu eh, cara bagaimana kakak coba ngebangun sistem. Paling itu yang paling relevan dalam jangka sekarang ya. Jadi urutannya itu tuh nggak langsung kalau kita masuk langsung ke kontribusi dulu. eh, jadi kalau emang ada nggak sih jalur lain selain PNS untuk bikin kebijakan di sana? Sepertinya memang yang paling memungkinkan itu PNS, Kak. Iya kan, itu yang Iya. kalau sana ada jalur lain, kakak bisa menggunakan jalur lain. Jadi misalkan untuk jangka pendek itu tuh kakak coba targetkan menjadi PNS dulu Oh iya, baik. setelah lulus kayak gitu. Cuman nanti paling pertanyaan berikutnya kalau dia PNS itu tuh akan ada pertanyaan berikutnya kak. Misalkan contoh secara umur kayak gitu masih masuk nggak kayak gitu untuk PNS? Kan PNS kan Hmm. ada batas umurnya kan. Nanti kakak coba evaluasi kira-kira cocok nggak. Yang kedua, Oh iya, baik. pola yang kedua adalah eh kakak coba mengusulkan sebuah sistem, kemudian sistem itu tuh yang akan di pitching, pitching itu kayak presentasi kayak gitu, sebagai Hmm. untuk pihak pemerintah Papua. Kalau seandainya itu bisa kakak lakukan, tapi kakak harus jelasin alurnya itu kakak bisa masuk ke pemerintahan yang ada di sana atau departemen atau dinas kesehatan yang ada di sana tuh bagaimana? Apakah kakak akan masuk Iya. melalui orang terdekat? Apakah kakak akan masuk dari segi partai politik misalkan ya? Jadi Iya. beberapa beberapa yang lain tuh sempat saya usulkan untuk masuk ke partai politik juga kayak gitu. Yang dia lebih aplikatif kayak gitu untuk bisa menyuarakan apakah melalui DPR atau sebagainya. Oke, itu untuk yang bagian kontribusinya. Sekarang saya akan coba Iya. bahas tentang pemilihan UGM. Kakak milihnya UGM ya? Iya, Kak, UGM. Hmm. Oke, UGM udah membuat ini kah?
Eh, iya Kak, di UGM itu dia memiliki, iya, berdasarkan yang saya cari di UGM memiliki riset khusus kesehatan ibu dan anak. Oke, kalau seandainya jumlah katanya masih Jurusan. cukup, seandainya jumlah katanya masih cukup, kakak kasihkan contoh publikasinya apa? Oh, Eh, baik, Misalkan contoh hasil penelitian Prof siapa kayak gitu dengan judul apa kayak gitu Kak. Kalau bisa baik, ditambahin, siap. kalau bisa ditambahin impact-nya apa? Misalkan kayak gini ya. Em, saya nggak tahu kalau di Indonesia itu agak sedikit sulit sih untuk mencari penelitian yang memiliki impact. Jadi kalau seandainya lebih enak tuh kalau seandainya ada penelitian yang memiliki dampak ya. Jadi penelitian yang ada dampak dampak ininya, dampak secara langsung. Jadi misalkan sebagai contoh penelitian tentang itu di Lund University penelitian eh, tentang pembunuhan berbasis gender kayak gitu. Nah, itu tuh mempengaruhi Baik, proses hukum di sana. Nah, itu yang kalau seandainya ada itu akan jauh lebih convincing kenapa milih UGM. siap. Oke. Oke, baik. Pemilihan untuk UGM-nya udah ada, yang belum ada itu tuh rencana saat studi. Rencana saat studi itu Oh, tuh kayak baik. per semester kayak itu atau kakak bisa ngebaginya per semester atau per tahun. Kalau S2 kan 2 tahun ya. Kalau total semesternya ada 4. Apakah kakak mau nge-breakdown-nya berdasarkan semester atau berdasarkan tahun? Kalau seandainya berdasarkan tahun, bilang nanti tahun pertama tuh fokus di apa, tahun kedua akan fokus di apa, kayak gitu. Kemudian ada Siap. kegiatan non-akademik, kalau seandainya bisa kegiatan non-akademik itu tuh yang berbasis kesehatan. Misalkan nanti ada internship kah, ada program praktek kah, atau sejenisnya kayak gitu, atau analisis kebijakan kah, yang ada kegiatan non-akademiknya, yang ada kan student club atau student association yang bisa Kak Hasuti ikuti. Oke, Baik, Kak. em, Siap, Kak. paling itu aja untuk Kak Hastuti. Thank you Kak. Ya. Baik, Oke, Kak. Terima kasih banyak masukannya, ya Kak. Sangat membantu. siap, good luck ya. Kak, ini nanti apa? Ini nanti apa live-nya direkam nanti ada. Ya, nanti akan saya upload lagi. Oke, Oke. Oke. baik. Baik, Kak. Makasih banyak, Kak. Ilmunya sangat bermanfaat. Insya Allah. Ya, Makasih. sama-sama Assalamualaikum Kak. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya Kak Arsyad ya. Hmm. Halo, Halo Kak. terdengar? Ya, Halo Kak Berli, kemarin selamat. udah kan Sudah, ya? sudah, sudah. Mm-mm. Iya, selamat. Langsung atau gimana nih? Ya, yang ingin ditanyakan Oke. gimana? Ya, sebenarnya ada juga saya ngechat secara personal, tapi saya yakin itu tertumpuk dengan beberapa grup yang kepentingan Kak juga. Sebenarnya kan saya pernah nanya tuh di grup kayak masalah Mm-mm. Kak di list universitas dan prodi itu jurusan ilmu hukum di Brawijaya kan sebenarnya ada. Tapi Mm-mm. pas ketika saya ngecek di share kok nggak ada karena saya berpikir hukum sama dengan share ya sosial ya. Mm-mm. Nah akhirnya ketika saya cek nggak nemu, saya sudah hopeless tuh. Kira saya sudah menghubungi beberapa kontak person kayak nomornya LPDP 135, terus kayak kontak person yang apa Menteri Keuangan, terus saya juga ngirim email tuh nggak ada balasan. Bahkan ke Mm-mm. Instagramnya kayak ibaratnya kayak bot aja lah seperti itu. Akhirnya Mm-mm. saya nggak bisa dapat kabar apapun, akhirnya carilah di nyoba apakah saya share ya, apa STEM ya. Saya tekan STEM, ternyata muncul kalau ilmu hukum itu masuknya di pendukung dari STEM, masuknya Mm-mm. di kebijakan publik dan hukum itu sendiri. Mm-mm. Nah, ketika saya menekan kebijakan hukum dan publik itu kita disuruh memilih dari 8 program Indonesia yang pengen dituju lebih duluan itu kayak Mm-mm. hilirisasi, digital AI, terus kayak pertahanan pangan dan lain-lain intinya kayak mendukung program dari pemerintah kita sekarang. Mm-mm. Nah, jadi kan saya dari sudut pandang hukum apa nih berarti dari sudut pandang kita harus pendekatannya kemana nih? Akhirnya setelah kita tekuni pelan-pelan, memang kan dari SIC itu juga pengen membuat suatu komunitas itu yang bisa berbasis online juga. Seperti Mm-mm. saya bahas di SIC itu kan masalah kayak LBH kolaboratif seperti itu.
Mm-mm. Nah, akhirnya muncul muncul oke, saya lebih baik di digitalisasi dan AI seperti itu. Nah, Mm-mm. tapi saya tuh masih membingungkan kami sebagai orang yang basicnya humaniora, ilmu hukum, kebijakan Mm-mm. publik, disandingkan dengan STEM apalagi miliknya yang masuk akal itu adalah di digitalisasi dan AI, apa tuh posisi kita sebagai orang pendukung tuh bagaimana? Apa kita membuat aplikasi atau kita ngedevelop aplikasi secara langsung atau kita perlu sebenarnya bantuan orang orang IT untuk merealisasikan kebijakan kebijakan atau kayak ide kita tersebut seperti itu loh Kak kayak kamu kan mungkin kalau teman-teman atau kakak mungkin sudah lupa uh, goals saya yang pengen saya buat kan LBH itu sebenarnya maksud LB kolaboratif itu kayak Mm-mm. kadang kita ketika kita melakukan penyuluhan hukum, kita pengen kayak memberikan penyuluhan hukum di beberapa desa, kadang kayak denial orang-orang, apa ini terlalu sulit, gini, 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 gini. Ibaratnya Mm-mm. kadang nggak sesuai dengan pasar seperti itulah. Jadi, kenapa saya perlu kolaboratif itu, saya pengen menggabung beberapa ilmu disiplin, kayak antropologi, sosiologi, terus orang guruan. Apa gunanya antropolog? Saya pengen orang antropolog mengetahui apa budaya mereka, mereka lebih kepercaya ke siapa, lebih kayak memandang siapa, kita pengen pendekatan dari situ. Setelah itu kita ke pendidikan, bagaimana kurikulum untuk kita mempresentasikan nanti ketika sudah dapat itu baru hukum masuk lah untuk mengedukasi. Nah, seperti itu. Jadi Kak, itu pertanyaan besar saya adalah sebatas apa seorang hukum ini bisa atau orang STEM apa orang share ini bisa mendukung Mm-mm. uh, Tem. dari digitalisasi AI tadi mungkin seperti itu untuk pertanyaan pertama semoga bisa dipahami seperti itu Oke, Kak baik. Fauzi. Pertama, kakak coba gini aja dulu. Kalau menurut saya, yang pertama yang bisa kakak lakukan, emang hukum, politik, ekonomi itu tuh dia nggak masuk ke sosial, tapi dia masuk ke pendukung STEM kayak gitu. Nah, pendukung STEM itu bukan berarti dia harus masuk ke STEM-nya langsung, nggak. Tapi dari aspek apa hukum itu mendukung STEM kayak gitu sih. Contoh misalkan dalam apa namanya problem sekarang nanti yang berhubungan sama sebenarnya ini sih yang yang kemungkinan yang dulu-dulunya itu yang lolos itu tuh adalah mereka itu tuh masuk ke ranah proteksi data privacy misalkan kayak gitu. Penindakan apa namanya penggunaan data leak. Jadi misalkan dia punya data, kemudian datanya itu di eh, masa kayak Gojek, kemudian Shopee dan sebagainya, itu kan mereka nge-collect data pribadi orang kan sebagai registrasi. Tapi kalau seandainya data tersebut apa namanya bocor kayak gitu, bagaimana tindakan hukumnya? Itu yang nggak ada. Sebenarnya idealnya kayak gitu, anak hukum tuh masuknya di ranah tersebut untuk konteks sekarang ya. Kalau seandainya misalnya kayak kasusnya Kak Arsyad udah ngebantu banyak komunitas yang terdampak bencana dan sebagainya, kakak coba angkat lagi masalah yang lain kayak gitu yang berhubungan dengan teknologi. Jadi yang terdampak bencana itu tuh udah menjadi ini ada beberapa pilihan ya. Ini skenario yang coba saya kasihkan alternatifnya. Jadi yang udah terjadi itu menjadi concern kakak dan ada concern lain yang baru yaitu berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya teknologi kayak gitu. Apa aja misalkan masalah-masalah yang berhubungan sama teknologi. Satu, penggunaan data privacy. Dua, misalkan cybercrime. Itu kemudian ketiga, cyberbullying. Nah, itu tuh belum ada tindakan hukum kayak gitu. Kemudian atau belum ada payung hukum, belum ada dukungan dalam bentuk hukum yang masih konkret, yang harusnya konkret ya. Itu aspek yang lagi hit sekarang. Kedua, yang kedua adalah jika mau masuk ke hukum, tetap hukum yang tadi yang berhubungan dengan apa namanya komunitas ataupun orang yang terdampak bencana ataupun LBH orang yang memiliki akses hukum yang masih terbatas, kakak bisa coba masuk ke tahap ini apa namanya hukum dan sustainability. Jadi kan bencana itu tuh diakibatkan oleh aspek apa namanya sustainability ataupun environment eh, yang enggak yang enggak stabil kayak gitu. Entah itu dikarenakan faktor sumber daya alamnya
dibabat habis, atau bentuk landscape-nya yang tidak sesuai dengan kontur alam yang sebenarnya, kayak gitu. Misalkan contoh, kalau di Kalimantan ditanamin sawit, itu tuh umum. Kenapa kayak gitu? Karena Kalimantan tuh tanahnya menggunakan tanah, dia tanahnya itu tuh tanah Gambut ya. gambut. Nah, kalau tanah gambut itu kan dia komposisi airnya lebih banyak. Kalau ditanam sawit, itu dia menjadikan tanah itu lebih solid. Itu make sense. Tapi kalau seandainya misalkan nanam sawit di tempat lain kayak gitu ya, mungkin itu eh, nggak jadi apa namanya, nggak baik. Kenapa kayak gitu? Karena konsumsi airnya tanaman sawit itu kan masif, sehingga itu berdampak terhadap cadangan air. Nah, itu kalau seandainya cadangan airnya habis nih, kekeringan, itu kan bencana alam, sustainability kayak gitu. Nah, itu bagian juga dari hukum. Nah, jadi itu masih masuk ke STEM dari aspek sustainability. Tapi tantangannya adalah hukum di Indonesia itu tuh kakak harus bisa menemukan hukum yang spesifik seperti itu. Paling agak, misalnya di Brawijaya, ada nggak mata kuliah yang mendukung hal tersebut? Kalau nggak ada, coba cari cari universitas lain yang ada mata kuliah yang mendukung yang agak kaitannya dengan hukum sustainability ataupun hukum dengan digitalisasi kayak gitu. Itu yang paling make sense. Yang kedua, yang hubungannya sama industri kayak gitu ya. Yang ketiga, hubungan sama industri. Seringkali eh apa ya? Pembangunan pabrik ataupun pembangunan tambang itu tuh kontras dengan masyarakat adat atau seringkali terjadinya konflik. Nah, itu juga bisa. Itu masih berkaitan dengan industri hukum, industri dan perlindungan masyarakat kayak gitu. Tinggal nanti dilihat kakak lebih memiliki kecenderungan kemana. Kayak gitu sih. Oke. Dan yang pasti yang wajib dicari dalam waktu dekat itu bukan cuma nanti di Brawijaya, usahakan di universitas lain juga diobservasi, terutama yang ada di list LPDP plus dengan jurusan jurusannya mereka ya, jurusan jurusan plus dengan mata kuliah yang mana yang paling relevan. Jadi pemilihan universitas itu bukan berdasarkan lokasi, tapi berdasarkan mata kuliah, kemudian kelebihan kayak gitu, ataupun fasilitas lain yang mendukung. Oke, itu sih Kak. Ya, Kak, terima kasih. Mungkin saya kurang memahami juga jadi kayak sustainability, ketahanan itu lebih masuk kemana kan dari delapan tuh kayak kesehatan, ketahanan pangan itu masuknya kemana? Sustainability itu tuh masuk ke ketahanan pangan harusnya. Ketahanan pangan. Oke. Mm-mm. Itu sih Kak, masalah Kak tadi, apakah ada observasi universitas lain? Pertama saya punya LOA jadi kayak sangat disayangkan ketika saya tidak menggunakan Oke. hal itu. Terus Eh, terus emang kalau Mas, emang dalam kondisi sekarang tuh kita nggak bisa seidealis itu sih. iya, Karena faktor apa namanya, beberapa yang udah punya LOA kayak gitu, mereka sedih udah bayar mungkin kayak gitu, dan ternyata nggak masuk list. Jadi lebih baik sih menggunakan yang, kecuali kalau seandainya Brawijaya punya iya. materi itu ya, punya mata kuliah Hmm. sejenis yang tadi saya coba bahas. Hmm. Oke, mungkin itu. Sebenarnya kalau Mhm. misalnya mungkin nanti 3 menit 5 menit lagi, 3 menit lagi. Jadi misalnya ditanyakan apakah ada mata kuliah yang mungkin mendukung atau kayak expert di bidangnya yang mendukung, apalagi terlebih masalah eh, apa undang-undang publik itu ada, tapi lebih ke bukan masalah kontribusi digitalisasi dan advokasi secara menyeluruh ke masyarakat yang ingin mendapatkan apa keadilan, tapi lebih ke bagaimana itu sosiologi hukum sama sama kriminologi hukum. Jadi itu kayak sangat sangat membantu saya ketika saya penulisan di tesisnya itu sih Kak. Karena mungkin jangan juga pernah saya ceritakan juga mas, tesis saya juga membahas masalah mantan narapidana itu membahas masalah itu. Oke, cuman perlu melakukan ini ya, penyesuaian ya. Kalau seandainya harus mengikuti dengan apa yang udah menjadi setup yang udah dibikin sama LPDP. Oke, terima kasih Kak Arsyad. Oke, Oke, selanjutnya terima kasih. ya, sama-sama. Selanjutnya nggak ada yang nulis nama sejauh ini.
Kak, mau Kak. Siapa, 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 siapa? Habibah Kak. Tunggu. Oh, Kak Habibah. Ya Kak, Oh, sebelumnya terima kasih. Udah oke. Ya, nggak ada. Setelah ini belum ada, nggak ada kan Kak? Boleh kan ah, masuk? ya, Hmm. nggak ada yang nulis, siapa yang duluan aja. Ya, Oke. terima kasih Kak Berli udah ngasih kesempatan terus meluangkan Mm-mm. waktunya untuk ini. Uh, saya Habibah Kak dari Bengkulu. Saya juga kebetulan sebenarnya dari ilmu hukum, prodinya ilmu hukum dari Universitas Mm-mm. Bengkulu. Ya, saya sudah di itu S2-nya di sini. Nah, pertama saya mau yang pertama ada yang tadi Oke, lanjut Kak. apa ya dari Mbak Hastuti tadi. Nah, Mm-mm. aku lihat itu di eh, format penulisannya ada ditulis poin-poin 1, 2, 3 itu boleh ya Kak ya kayak kalau misalnya kita mau tulis kayak gitu. Oke, pakai dot point kayak gitu boleh. Sebenarnya nggak ada format khusus dari LPDP. Jadi senyaman dan sekreatif kita kayak gitu. Cuman ada beberapa hal yang biasanya saya sarankan ya. Kalau seandainya dengan dot point itu menunjukkan sistematika yang lebih gampang buat dibaca, ya boleh-boleh aja sih. Cuman nanti harus dicek ketika nanti copy paste. Karena kan SEL PDP ini tuh bukan sifatnya di-upload, tapi Oh sifatnya iya. itu tuh di copy paste langsung di kolom komentar itu kan. Uh, uh, dan apakah dot point itu ada di bagian fiturnya atau enggak, itu yang saya belum cek. Kalau saya teman-teman ngelihat, oh ada ternyata bisa dibikin list up kayak gitu, uh, boleh. Tapi kalau saya enggak, saya lebih menyarankan bentuknya dalam bentuk paragraf ya, karena itu akan lebih gampang kayak gitu. Oke, oke Oke. Kak. Terus yang kedua Kak, ini boleh kan Kak? Lagi. Heeh. Terus yang Lanjut, lanjut. kedua terkait masalah emang membingungkan sekali ya Kak kalau misalnya dilihat dari awal kan hukum itu pasti masuknya ke share karena tentang tentang sosial dan manusia kan Kak. Terkait Mm-mm. itulah. Nah, ternyata memang setelah dicek itu masuknya fix ke STEM. Mm-mm. Nah, Mm-mm. pendukungnya bagian kebijakan. Nah, kebetulan untuk pengalaman setelah Habibah kuliah itu Habibah tuh pernah mengikuti kegiatan baru MBKM dari Kemendikbud waktu itu Kak. Mm-mm. Jadi itu kegiatan itu apa namanya? Kita nggak KKN lagi, terus kita ikut kegiatan itu. Nah, salah satu pengabdiannya itu adalah kita membantu salah satu desa untuk membuat peraturan desa seperti itu. Mm-mm. Nah, permasalahan desa di sana adalah di sana ada tempat wisata bagus. Jadi Bengkulu ini kan masih banyak tempat wisata atau hutan-hutan kayak gitu kan Kak, termasuk air Mm-mm. terjun. Nah, di sana ada tempat wisata air terjun, tetapi sampahnya masih belum bisa dikelola. Akhirnya mereka minta untuk membantu bagaimana membuat aturan agar nanti kalau misalnya perangkat desa itu menegur atau menegur warganya itu ada aturan yang jelas seperti itu Kak. Jadi Mm-mm. kami selama 4 bulan itu membantu dan menyusun dan menyelesaikan peraturan desa terkait pengelolaan sampah. Nah, Mm-mm. dari situ karena kita hukum ini dipaksa untuk harus STEM kan Kak, Mm-mm. antara hilirisasi atau ketahanan pangan dan lain-lain. Jadi karena Habibah itu pernah ada pengalaman membantu membantu warga yang sekitar itu membuat peraturan desa tentang pengelolaan sampah. Nah, Mm-mm. rencananya dalam untuk melanjutkan kuliah ini mau melanjutkan program itu juga Kak. Jadi kontribusinya setelah kuliah, setelah menyelesaikan S2 Mm-mm. itu jangka pendeknya itu mau jadi dosen, kemudian mau membuat program itu, program Mm-mm. lanjut itu. Karena kalau misalnya dilihat dari output atau manfaatnya, lebih bermanfaat program yang MBKM tadi, magang membangun desa, intinya kayak gitu Kak, Mm-mm. dibandingkan yang KKN, kalau Habibah lihat kayak gitu kan. Karena itu pengganti KKN, jadi kita nggak KKN lagi. Nah, outputnya itu jelas, kita membantu membuat peraturan desa itu.
Nah, kalau misalnya digabung, ini nyambung nggak sih Kak? Kalau misalnya aku gabungkan ke hilirisasi. Oke, Jadi pengolahan sampahnya itu lewat kebijakan yang kita buat seperti itu Kak. oke. Itu Kak. Sampahnya itu tuh diolah jadi apa? Eh, Kalau di sana sebenarnya dibuat untuk pupuk Kak, pupuk. Karena Mm-mm. memang hampir 70% itu sampahnya sampah dari sayur-sayuran kayak gitu Kak. Kalau misalnya dari plastik itu memang sedikit, tapi memang menumpuk Kak. Waktu dilihat di lokasi itu menumpuk di sekitaran tempat wisata air terjun itu. Nah, Oh, warganya memang kesalahan, mau mau apa namanya mengingatkan warga nggak ada aturannya seperti itu. Nah, kalau misalnya ini berkelanjutan, apakah nyambung Kak di eh, aku kontribusikan untuk bagian masuk ke bagian hilirisasi seperti itu? oke. Ya, sebenarnya kalau secara teknis itu tuh bisa masuk aja sih. Soalnya kan hilirisasi itu tuh lebih kepada next step of production ya. Dari bahan mentah menjadi bahan yang siap jadi, setengah jadi atau siap jadi kayak gitu. Sebenarnya itu bisa-bisa aja Kak. Itu relevan kayak gitu. Tinggal nanti kalau seandainya ternyata 70% itu tuh adalah sampah organik kayak gitu, kemudian nanti akan diolah jadi pupuk. em, Bentuknya itu kalau seandainya bentuk kan misalnya kayak gini Kak. Aturannya udah Kakak bikin, udah diimplementasikan belum sama desanya? Kalau misalnya kemarin Kak, kan peraturannya udah selesai tuh, udah Mm-mm, selesai. Mereka menerapkan tapi sedikit demi sedikit karena memang belum terbiasa kan. mm-mm, Eh, dari kesadaran. Sebenarnya baiknya dari kaminya itu harus memantau sih Kak sebenarnya kan. Tapi mm-mm, kan karena memang itu hanya sebagai tugas kuliah kalau misalnya udah selesai, selesai ya udah kayak gitu kan Kak, selesai peraturan desa udah selesai. Nah, kalau untuk warga desanya Habibah lihat itu mereka itu udah mulai mengolah sampah itu tadi. Tapi memang kayak belum ada yang membimbing, belum ada yang kayak inovasi yang baru kayak gitu, belum ada yang bantuan-bantuan kayak gitu, Kak. Cuman Oke. mereka udah mulai mengelola. Kalau dari pemerintah Bengkulunya sendiri, itu sejauh mana pengolahan sampahnya? Kalau pemerintah Bengkulunya juga kurang paham, Kak, karena itu kan di kabupaten ya. Mm-mm, Kalau misalnya dilihat dari desa yang Habibie bantu untuk buat peraturan desa itu, ya udah mulai aja sedikit-sedikit. Cuman nggak kadang kendala mereka kemarin itu nggak ada lahan yang pertama kayak mm-mm. gitu untuk mengolah itu. Kemudian belum ada penanggung jawab dari warga siapa yang akan bertanggung jawab mengolah itu kayak gitu Kak. Oke. Kalau ini apa namanya? Sekarang Kak Habibah fresh graduate ya. Em, Ya Kak, ada fresh graduate. apa? Fresh graduate. Oke, ada aktivitas lain nggak sejauh ini? Oh, maksudnya selain Kayak pengalaman itu ya Kak ya? kayak misal kerja atau apa gitu. Oh, kalau misalnya sekarang itu magang ke Menaker, Kak. Cuman bidangnya nggak dihukum. Kantornya BPS, cuman di bidang asisten analisis SDM dan hukum. Cuman Mm-mm, memang sekitarannya nggak fokus di hukum, Kak. Nah, kalau misalnya untuk pengalaman yang lain selain membuat peraturan desa itu, mm-mm, pernah magang di Kejati, Kak. mm-mm, Waktu di kampus di semester 7 magang di Kejati itu pernah ngikutin atau yang ngikutin lah bantu-bantu kasus terkait masalah pertambangan ilegal waktu mm-mm, itu dan melihat adanya ketidaksinkronisasi antara peraturan daerah sama peraturan pusat. Waktu itu mm-mm, karena ada undang-undang Cipta Kerjanya itu berubah Kak diperbarui. mm-mm, Tetapi apa namanya dari peraturan daerahnya tuh belum belum direvisi Kak. Akhirnya ada kejompangan ketidaksinkronisasi antara peraturan desa sama peraturan daerah sama peraturan pusat. Harusnya mm-mm, peraturan yang baru itu kita ngikuti pusat, tapi daerah mm-mm, belum siap gitu Kak, masih menggunakan peraturan yang lama. Itu kan mm-mm, permasalahan. Akhirnya akibat ada permasalahan itu
dimanfaatkan lah sama orang-orang yang nggak bertanggung jawab kayak gitu. Akhirnya kebobolan lah itu tadi, ada kerugian, terus ada tambang ilegal kayak gitu. Pernah ngikuti kegiatan, cuman bingung aja Kak mau mau nyambungkan ke bagian STEM-nya ke bagian mana kayak gitu. Oke, baik. Kalau ngelihat dari pengalaman kakak dan ada beberapa alternatif ya yang bisa coba saya coba tawarkan. Yang pertama adalah di bagian hukum berhubungan sama dengan hilirisasi, yaitu tentang aspek lingkungan kayak gitu. Nah, aspek lingkungan ini tuh bisa masuk ke ketahanan pangan sekaligus sih sebenarnya. Eh, di mana misalkan contoh kayak gini Kak, hukum yang berhubungan dengan air itu tuh belum banyak dibahas. Oke, sedangkan kakak kan ngebahas tentang bahwa lingkungan di sana itu tuh misalkan beneran bergantung pada sumber daya air kayak gitu yang ada di air terjun itu kan sebagai irigasi dan sebagainya. Kakak bisa mulai dari situ. Habis itu kakak bilang bahwa ini adalah bagian dari ketahanan pangan dan proses hilirisasi berbagai macam apa namanya produksi kayak gitu. Tapi kalau ini nggak dijaga atau ini nggak memiliki regulasi yang kuat, satu nanti akan terdampak berapa banyak orang yang terdampak. Kebutuhan air akan meningkat kayak gitu. Sumber daya untuk pengairan irigasi nggak akan cukup kalau seandainya air terjun itu tuh nggak diproteksi kayak gitu. Oleh karena itu kakak bisa masuknya ke ranah sana. Jadi aspeknya ketahanan, kalau menurut saya lebih kepada ketahanan pangan. Yang kedua, itu adalah hilirisasi di mana terjadinya apa namanya penambangan ilegal kayak gitu. Dan penambangan ilegal ini tuh terjadi karena dua faktor kakak jelasin misalkan. Satu, ketidaksinkronusan antara hukum yang ada di daerah sama yang ada di pusat. Yang kedua, misalkan sistem pengawasan yang masih belum ada mekanisme yang jelas. Sehingga kakak ingin masuk ke ranah hukum yang lebih konkret, yaitu ngebangun sistem pengawasan kayak gitu. Jadi bukan berbasis laporan, tapi berbasis investigasi ataupun eh, inpeksi ya, bukan infeksi ya, apa? Inspeksi, kayak datang ke lokasi kayak gitu mencari dan sebagainya. Itu eh, yang kedua. Dan yang ketiga itu kakak bisa masuk ke level eh, desa em, ketahanan pangan lagi, tapi dari kacamata desa, di mana desa perangkat desa itu tuh em, misalkan kakak data dulu ya, berapa banyak em, air terjun yang ada di Bengkulu. Kemudian dari air terjun tersebut itu ada berapa desa yang berdekatan. Kemudian perangkat desa yang ada di sana ada berapa banyak sawah ataupun kebun yang bergantung pada air terjun tersebut. Dan kakak bilang bahwa ingin membuat ingin masuk berkontribusi dalam sebuah mekanisme hukum kayak gitu untuk menjaga kelestarian air terjun tersebut dengan melibatkan perangkat desa secara intensif kayak gitu. Kenapa? Karena mereka itu tuh gampangnya kayak pelindung langsung. Kalau pemerintah kan agak jauh ya. Eh, tapi kalau perangkat desa, desa A kayak gitu, mereka punya pelindung langsung. Jadi kayak harus ada mekanisme hukum atau aturan di mana perangkat desa itu tuh kayak yang memiliki sungai tersebut kayak gitu. Sehingga mereka menjaga dan sebagainya. Dan bagaimana mereka mengolah air itu agar tetap sustainable, keberlanjutan. Paling itu yang bisa coba saya sarankan dari informasi yang udah kakak berikan. Oke Kak, terima kasih Kak untuk pencerahan dan masukannya ya Kak ya. Ah, Udah oke. Kak, udah insya Allah udah paham sih apa yang udah dijelaskan, udah dapat gambaran. Terima kasih Kak Berli. Oke, sama-sama. Selanjutnya, Kak Dinta. Ya, Assalamualaikum Kak Berli. Oh, Waalaikumsalam. Kak Dinta Ya, ada udah ngirim essay kah? sudah Kak di email. Oh, di email ya. Sebentar. Iya, Jurusannya apa, Kak? MPH Kak, Apa itu MPH? Master of Public Health.
Oke, sebentar. Yang masalah mata itu bukan? Betul, betul, Kak. Oke, ini percobaan. Ya, kemarin tuh saya tuh habis baca Mm. komen kakak di email. Makanya saya bikin meeting ini. Oh iya. Ya, ini percobaan yang ketujuh ya. Iya, betul. Oke, baik. Sekarang bekerja sebagai apa kak, kalau boleh tahu? Dokter umum, Kak. Oh ya, ya dokter umum. Kemudian, kenapa Iya. dokter umum ingin ngambil ke public health? Dan public health-nya itu kan luar Jadi, negeri, ke luar negeri lagi kan ya? Kenapa nggak, iya, betul-betul, Kak. eh kenapa nggak spesialis Spesialis. ya? Heeh. Iya, betul-betul. Jadi sebetulnya 7 kali itu sebetulnya empatnya adalah spesialis ya, Kak. Cobain LPDP Oke. spesialis. Dan itu masih sama. Masih nol banget. Saya gak kurang ngerti itu apa. Apa yang mau LPDP itu saya kurang paham tuh, Kak, sebetulnya. Tapi dari Mm-mm. kegagalan-kegagalan tersebut, itu kan saya selalu cari informasi apa sih yang kurang dari saya terus. Sampai Mm-mm. akhirnya termasuk saya akhirnya sering ikut bakti sosial. Kemudian saya kan fokusnya ke mata ya kak ya. Karena Mm-mm. saya di rumah sakit mata juga kebetulan. Kemudian sampai akhirnya saya ketemu sama bakti sosial di mana setelah saya ulik kok banyak banget gitu kasus kesehatan mata pada anak yang cuma gangguan refraksi kayak miopia gitu minus plus Mm-mm. silindris itu tuh yang nggak diobatin dan ternyata yang Sebenarnya, sebenarnya anak-anak itu ini punya tuh potensi bisa diobatin sejak kecil. oh iya, sejak kecil betul. Karena memang harus dengan bahkan dengan pengobatan yang sederhana, kayak cuma pakai kacamata doang, sebetulnya gitu Kak. Itu Mm-mm. kan dan ternyata anak-anak itu gangguan refraksi ya, kita bahasnya gangguan refraksi pada anak itu akan mempengaruhi eh, kognitif anak tersebut sebetulnya. Karena Mm. bahkan saya pernah dengar sampai ada anak yang dianggap ADHD Ah, kelainan ya ADHD itu dia di sekolahnya sampai sudah pindah ke sekolah luar biasa dan ternyata memang cuma gangguan refraksi saja dan bisa diselesaikan mm-mm. dengan kacamata sebetulnya gitu. Mm-mm. Dan banyak hal-hal lain di dunia mata yang memang ternyata saya rasa walaupun dianggap benda yang kecil gitu mata ya kayak dan ternyata Mm-mm. eh, screening mata itu sangat penting karena sebenarnya gangguan kesehatan mata di Indonesia itu sangat-sangat banyak bahkan di dunia pun itu masih diangkat sebagai epidemik miopia gitu gangguan refraksinya gitu sih. Oke. Dan itu kakak apa namanya fokusnya itu tuh di puskesmas ya atau rumah sakit Kemarin di sekolah sekolah. saya di rumah sakit kemudian semua penelitian kemudian bakti sosial itu sebenarnya banyak nggak cuma di sekolah cuman Mm-mm. karena fokus saya ke gangguan kesehatan pada anak jadi saya fokusin ke sekolah sekolah gitu. Oke, kalau boleh tahu kenapa milihnya ke luar negeri kak untuk kesehatan masyarakatnya public health-nya? Iya, betul. Betul. Karena, oh ya, tadi kan sebelumnya kenapa saya nggak ambil spesialis dulu, ya ternyata di lapangan saya temunya masalahnya masalah sistemik gitu, Kak, bukan masalah klinis aja. Ternyata dokter spesialis mata sebanyak apapun di kota, kalau memangnya sistemnya tidak baik, beliau-beliau juga tidak bisa menyaring nih, Kak, yang gangguan kesehatan yang tidak terscreening gitu. Nah, kemudian kenapa ngambil di luar negeri? Karena sebetulnya saya sudah cari di Indonesia sih, Kak. Mm-mm. Sudah cari di Indonesia gimana caranya saya bisa fokusnya ke kesehatan mata gitu. Bahkan Mm-mm. saya udah sampai masuk ke bertanya ke NGO dari luar yang memang aktif di Indonesia biar saya bisa belajar gimana sistem mereka mengadakan screening gitu dan saya ingin mengaplikasikan screening tersebut ke apa ya ke sistemiknya Indonesia gitu sebetulnya. Nah Mm-mm. tapi ternyata nggak ada Kak bahkan sampai yang aktif di Fred Hollow Foundation yang Indonesia aktif di Indonesia juga mereka nggak bukanya seperti itu mereka hanya kesini cuman kesannya memberikan bantuan berupa finansial gitu kemudian di kita yang menggerakkan Mm-mm. dokter-dokter spesialis mata di pusat kesehatan mata yang menggerakkan gitu gitu sih jadi memang tidak ada sistemnya gitu, itu Oke, sih jadi makanya saya kalau ngambil ke sih. oke. Kemudian kakak sekarang dokternya ini PNS. Oh belum Kak, saya belum PNS. Tapi di rumah sakit ya. Iya betul di rumah sakit. Oke, baik. Ada kalau kakak ingin fokus di mata, waktu
pas kakak wawancara sama LPDP, dan waktu itu kakak fokusnya ke Hmm, spesialis mata ya? Konsisten, 4. Jadi maksudnya kan di saya spesialis tuh mata. 6 kali di mata di mata. Jadi 4 kalinya spesialis, baru 2 kali ini sebetulnya yang ke Public. MPH-nya. Oke, kalau yang Spesialis selama mata. spesialis mata itu tuh Mhm. pas wawancara kakak dapat bahas apa aja? Maksudnya feedback feedback ataupun Hmm, pas ditanya hmm. kok kayaknya saya nggak siap di bagian ini atau gimana kayak gitu kak? Ya, pertama itu tentang penelitian sih Kak. Mereka tuh sangat sangat apa ya, sangat sangat kalau saya lihat itu Mm-mm. mereka kayak kok kamu belum punya penelitian apapun. Kemudian kamu nggak ada kesannya kasarnya gitu ya, mereka dengan Mm-mm. bahasa baik mereka itu kayak kok belum ada kontribusinya ke Indonesia. Terus kebetulan saya kan di rumah sakit mata di kota ya kayak di Bandung. Mm-mm. Itu kan dibahasnya bahwa spesialis mata kan sudah banyak di sana, 23 spesialis mata di sini gitu kan. Emang Ah, masih kurang gitu. Nah, walaupun saya udah bilang saya sudah punya rekomendasi balik ke Indramayu gitu ya, ke Kabupaten mm-mm. Indramayu, cuman mungkin belum belum 3T ya Kak ya gitu. Sedangkan dokter Mm-mm. mata itu mungkin mereka fokusnya adalah ke tempat-tempat yang 3T seperti itu sih. Dari Oke. situ setelah saya ikut penelitian dan teman-teman, oh saya kayaknya cocoknya ke MPH deh gitu sih. Mm-mm. Oke, baik. Kalau ini untuk kita membahas tentang dokter spesialis dulu ya. Kalau sebelum-sebelumnya itu tuh dokter spesialis itu tuh umumnya mereka memiliki tiga hal yang biasanya mereka miliki ya. Yang pertama itu publikasi itu kayak pilihan sih. Yang pertama itu tuh rekomendasi dari rumah sakit yang akan menampung. Yang kedua itu tuh memiliki sertifikasi biasanya kayak gini. Mereka itu tuh udah misalkan pengen spesialis mata, ada dokter mata yang udah diikutin seminarnya, workshopnya kayak gitu. Sebagai track record kalau mereka udah pengen mendalami tentang mata. Oh, itu biasanya yang udah dipegang kayak gitu untuk yang spesialis untuk yang lolos LPDP sebelumnya sih. Kemudian kalau misalnya kakak pengen masuk ke public health, em, ada beberapa aspek yang harus kakak coba konstruksikan. Saya udah baca singkat tentang tulisan kakak kayak gitu. Kalau saya bisa coba mulai, tunggu sebentar, saya coba share screen ya. Mulai dari komitmen kembali ke Indonesia ya. Eh, yang pertama itu tuh masalah urgency. Jadi ketika kakak ngebuka di bagian ini, kayak gitu, urgency tentang terkait dengan kesehatan mata itu tuh seberapa pentingnya nggak dibahas. Kalau menurut saya tuh harusnya dibahas bahwa mata itu tuh bukan cuman masalah vision, bisa ngelihat, tapi mata itu tuh berhubungan dengan kognitif, kayak itu tadi kakak jelasin ya. Mata itu juga memiliki dampak signifikan dalam perkembangan ini apa namanya kualitas generasi muda kayak gitu atau generasi Indonesia di masa datang dan penyelesaiannya itu tuh nggak simpel karena ada proses dampak sistemik yang harus diselesaikan kayak gitu. Habis itu kasih kasih datanya itu tuh adalah data-data yang berhubungan dengan berapa banyak anak yang udah menggunakan kacamata sekarang kayak gitu. Berapa banyak hasil penelitian entah itu dalam atau luar negeri ya eh, anak-anak yang memiliki penglihatan terbatas itu tuh secara kognitif itu lebih rendah daripada anak-anak yang memiliki penglihatan yang lebih normal atau lebih baik kayak gitu ya. Sehingga di situ kakak bisa ngekonstruksi sebuah urgency. Oke. Itu untuk tahap awal di bagian sini. Kemudian lanjut ke bawah. Yang ininya udah aman sih sebenarnya. Nah, di sini kakak kalau oke, ini udah beberapa dampak lainnya ya. Oke, tentang kesehatan investasi sumber daya manusia. Oh, datanya ada di sini. Dan ini udah kakak pakai waktu pas sebelumnya. Iya, terakhir tuh saya pakai Kak. Dan yang term sebelumnya. Dan sebenarnya poinnya cuma beda 4 doang sama passing grade sih. Oh, kurang 4 poin. Iya, Oke. jadi saya nggak tahu di mananya.
Biasanya kalau kurang 4 poin itu tuh kompetisinya di aspek kuantitatif, Kak. Aspek kuantitatif itu tuh kayak eh, punya publikasi atau enggak, kayak gitu, punya prestasi atau enggak, itu aspek kuantitatif. Kemudian IELTS-nya kayak gimana, kayak gitu, itu aspek kuantitatif. eh Pernah jadi pembicara atau enggak, kayak gitu, kegiatan-kegiatan yang seperti itu aspek kuantitatif. Jadi kayak kemarin tuh ada satu, dia gagal satu kali, kemudian pas dia gagal tuh dia skornya tuh 900 awalnya, lolosnya 900. Kemudian saya tanya latar belakangnya secara detail, kemudian dia jelasin, dari sekian banyak kegiatan itu tuh masa nggak ada sertifikatnya? Ada Kak, kayak gitu. Kenapa nggak dimasukin? Akhirnya dimasukin sama dia yang awalnya cuman 3, kemudian itu jadi 30 listnya. Eh, Dia nggak ada publikasi ilmiah, tapi dia pernah membuat report. Tapi report itu tuh udah report dalam konstruksi akademik, kayak gitu ya. Itu juga dimasukin. Karena kan report itu kan sifatnya, misalnya kalau kakak bikin report nih, reportnya udah dalam bentuk konstruksi akademik, kayak misalkan yang nggak dipublikasikan itu tuh sebenarnya banyak ya, lembaga-lembaga pemerintah yang punya report sebenarnya secara kaedah itu udah ilmiah, cuma nggak dipublikasikan, mungkin karena nggak ada jalurnya. Kayak misalkan apa namanya, statistik, kayak gitu, kemudian s- pajak, kayak gitu, misalkan eh transportasi, kayak gitu. Itu kan nggak dipublikasikan dalam bentuk jurnal, tapi ada barangnya. Saya minta dia untuk masukin hal tersebut juga, kayak gitu. Karena kalau ditanyakan dia ada buktinya yang penting. Dan itu dimasukin juga. Nah, yang tadi awalnya cuma 900 itu langsung lompat nilainya jadi 1.200, kayak gitu. Dan akhirnya udah lolos. Oh. Jadi itu aspek kuantitatif ya. Mungkin aspek kualitatifnya kakak udah memasukin. Kalau ngeliat dari kakak nulisnya itu tuh aspek kualitatifnya udah. Mungkin aspek kuantitatifnya yang menurut saya yang perlu dicek ulang. Oke, kemudian kita akan coba bahas tentang rencana studi. Rencana kontribusi. Oke, untuk rencana studi kakak ke New South Wales Sydney ya. Oke, Globe. Ini yang khusus untuk mata kah? Oh ya. Sebenarnya ini public health secara umum betul. Cuman mereka tuh bisa internship. Saya mau ngambil internship di itu, Reinhold Vision Institute. Oke. Oh ya, itu bagus sih. Udah udah cukup bagus untuk memilih kalau ada kegiatan tersebut. Oke, paling kalau seandainya saya boleh masuk sedikit tentang kenapa kakak harus lanjut ke UNS. Oh ini UNSW S, UNSW ya, bukan UNSWS. Oke, yang pertama adalah jelasin dulu tentang eh, oh ya, kalau boleh tahu kedokteran itu tuh masuknya kemana? Ke Maaf, Kak, kedokteran public health itu tuh masuknya ke mana? Ke STEM atau sosial? STEM. STEM, Kak. Jadi Ini- ada kesehatan juga kan termasuknya ya. ini berarti yang kesehatan. Iya, betul. Oke, kalau kayak gitu bisa coba masuknya ke sana dulu. Jadi di bagian awal untuk rencana studi bilang bahwa kakak itu akan masuk ke ranah kesehatan. Jadi relevansi kakak dengan rencana kesehatan yang penunjang STEM itu tuh seperti apa? Kebayang nggak kak maksudnya kak? Gimana, Kak? Maaf. Oke, mungkin yang saya coba, hmm, oke. Kita mulai dari awal dulu aja. Yang di sini nanti dikasihkan judul untuk ininya, lebih baik sih dikasihkan judul. Kemudian nanti karena kakak pengen keluar negeri, nanti pakai menggunakan bahasa Inggris ya. Oke, Itu baik. akan jauh lebih baik karena akan menunjukin kalau kakak punya kualitas dalam hal academic writing sekaligus, kayak gitu, supaya examinernya lebih convincing. Kemudian dari aspek urgensinya itu diletakkan di awal ketimbang diletakkan di tengah. Kakak ngeletakkannya itu tuh di tengah sistem urgensinya, kayak gitu. Yang ini tuh harusnya di awal kak, supaya orang lebih notice, kayak gitu. Kemudian setelah itu
baru eh, peran kakak sejauh ini. Kakak itu udah ngelakuin apa aja, itu baru diletakkan di tengah. Jadi misal di sini kakak boleh sebutin nama kakak secara eksplisit dulu, misalkan melihat masalah di atas, kakak kan udah mengkonstruksikan masalah di atas ya. Melihat masalah di atas, saya kayak gitu, siapa namanya, kayak gitu. Kemudian misalnya saya Dinta, dokter umum di Rumah Sakit XYZ, ingin mengambil peran lebih jauh, kayak gitu. Dikarenakan dua alasan. Yang pertama adalah misalkan proses ini bukan masalah ini bukan cuma dari aspek medis, tapi juga dari aspek sistemik. Yang kedua, proses screening itu tuh sulit dilakukan eh, jika menggunakan apa namanya? Jika menggunakan ini asumsi saya aja ya, walaupun nanti kakak coba revisi ya. Jika menggunakan hospital centric kayak gitu. Eh, jadi harusnya eh, menggunakan paradigma eh, kesehatan masyarakat atau paradigma yang sifatnya itu tuh eh, apa istilahnya kayak menyebar kayak gitu Kak istilahnya. Nanti kakak coba cari istilah-istilah yang paling relevan dengan istilah medisnya ya. Oke. Kemudian atau istilah lainnya jemput bola kayak gitu misalkan ya. Kemudian yang kedua, itu yang ketiga. Oleh karena itu, kakak membutuhkan ilmu yang lebih relevan kayak gitu dalam aspek ini. Karena ada beberapa skill yang belum kakak miliki. Kakak memiliki skill secara medis kayak gitu, tapi kakak belum memiliki skill secara manajemen, belum memiliki skill secara teknis apa namanya penelitian, observasi yang dalam mengidentifikasi masalah kesehatan, terutama kesehatan mata di masyarakat secara luas, kayak gitu. Oleh karena itu, kakak ingin lanjut studi di UNSW. Jurusannya apa? eh, yang akan fokus di bidang apa? Kayak gitu. Habis itu di situ kakak jelasin jurusan ini berkaitan erat dalam proses peningkatan kesehatan masyarakat kayak gitu yang sejalan dengan salah satu apa ya salah satu bidang yang menjadi prioritas pemerintah kayak gitu. Habis itu baru kakak jelasin eh, peran kakak sejauh itu kakak jelasin kenapa memilih UNSW-nya. Eh, jadi penjelasannya itu tuh bukan cuman pemilihan universitas. Kalau saya ngelihat dari sini, pemilihan universitasnya itu tuh baru sekedar penjelasan terkait dengan deskripsi secara umum kayak gitu universitasnya seperti apa. Harusnya kakak bisa menjelaskan tentang satu kelebihan USW-nya dulu ya. Kelebihannya itu tuh dari aspek satu penelitiannya, bukti penelitiannya apa? Kayak misalkan contoh kayak kasusnya yang sebelumnya itu kan eh, dia punya masalah di bidang eh, kesehatan masyarakat juga, tapi yang berhubungan dengan ibu dan bayi itu atau reproduksi itu tuh penelitiannya itu tuh nggak disebutin. Harusnya kalau itu risetnya ada, buktikan ada judul risetnya minimal satu atau dua. Kedua, inovasi apa yang udah dibangun kayak gitu, kayak membuat sistem kah yang dipakai di Australia atau yang dipakai di global atau yang dipakai di negara lain. Kemudian yang ketiga, fasilitas fasilitas apa yang mereka miliki. Jadi sebenarnya kelebihan atau uniqueness-nya itu tuh dari tiga aspek itu. Setelah itu, di sini kakak harus jelasin tentang rencana studinya. Rencana studinya itu tuh harus clear terkait dengan kakak akan ngambil kelas apa, kayak gitu, berapa semester, nanti kakak akan konsentrasi di bidang apa, core subjeknya apa. Dia kan biasanya kan ada core subjek sama elective ya. Nanti core subjeknya apa, electivenya apa yang ingin kakak dalamin, dan nanti kakak ingin internship di sini. Bilang kalau internship ini tuh adalah internship yang udah terintegrasi dengan UNSW, kayak gitu supaya itu bagian dari sebuah proses ya, supaya nggak dianggap bahwa internshipnya itu tuh kayak di luar, kayak kerja di luar program studi. Sama yang terakhir, kalau kakak punya minat, punya apa namanya, eh penelitian apa,
Kakak coba jelasin di sini. Kalau nanti kakak akan ngambil penelitian dengan judul apa dan tujuannya buat apa, kayak gitu. Dan yang terakhir, eh, rencana non-akademik. Rencana non-akademik itu tuh adalah rencana selama kakak bekerja kuliah di sana. Idealnya itu tuh adalah kegiatan-kegiatan student club yang bisa membangun jejaring di bidang kakak, Oke. kayak gitu. Heeh. Oke. Kalau rencana untuk pasca studi, oke. Saya belum melihat bahwa ada ini tuh harusnya di bagian awal tuh langsung aja ada korelasi dengan hasil studi kakak. Saya belum melihat adanya korelasi secara langsung. Ini kayak apa yang kakak lakukan tanpa kakak studi itu kakak bisa ngelakuin. Paham nggak kak maksudnya? Kurang paham. Jadi kakak tanpa studi, kakak tuh bisa Heeh. melakukan deteksi dini kayak gitu ke sekolah-sekolah. Oke. Nggak ada, Ah, kakak nggak mengkaitkan dengan ilmu yang kakak dapat nanti. hmm, Oke, harusnya itu oke, tuh oke. misalkan dengan ilmu ini kakak akan melakukan ini kayak gitu. Misal kalau Hmm, saya mau ngasihkan contoh, saya fokus di bilingual education. Maka setelah lulus, saya akan menggunakan hasil penelitian saya dengan melakukan berbagai macam adjustment untuk sekolah-sekolah yang ada, untuk program studi yang ada di universitas yang saya ajar kayak gitu. Kemudian eh, hal itu menggunakan prinsip yang saya ambil dari penelitian yang udah saya lakukan sebelumnya kayak gitu. Bentuknya apa itu dijelasin detailnya kayak gitu Kak. Hmm. Jadi ada korelasi, ini buat teman-teman yang lain juga ya. Nanti diusahakan di pasca studi itu tuh ilmu, skill yang kita dapat saat studi itu tuh langsung dikaitkan di eh, rencana kontribusinya. Jadi bukan bukan stages apa yang akan kita lakukan, tapi ilmu mana yang akan kita pakai dan bagaimana itu diimplementasikan kayak gitu. Hmm. Oke, paling itu aja untuk Kak Dinta. Sebelum kita pindah, ada yang pengen ditanyakan dulu Kak? Kak izin kosan nih, saya udah selesai revisi, apakah boleh kirim lagi? Nanti lihat dulu ya. Kalau Oke, seandainya siap. mau dikirim lagi boleh. Kalau seandainya, maksudnya bukan boleh, cuma nanti apakah ada waktu untuk Ya, ngecek ulang itu yang mungkin akan saya lihat dulu. Oke, ya, ya. Terima kasih banyak Kak Berli oke, atas waktu dan sama-sama. ilmunya. Ya, sama-sama Kak Dinta. Oke, lanjut ke Alif, Alfi. Sebelumnya suara saya terdengar nggak ya, Kak? Terdengar tapi agak kecil sih. Tapi nggak apa-apa. Masih kedengaran kok. Agak kecil. Eh, oke, baik. Kak Oke. Alfi, udah Eh, udah ngirim essay kah? iya, Kak, baru saya kirim jam 8 tadi, baru saat Zoom O- in. Oke, baik. Dari Kak Alfi, ada yang pengen diceritain dulu nggak? Baik, Kak. Jadi, untuk saya sendiri, saya lulus di Juli 2025 kemarin. Lalu untuk aktivitas atau kegiatan saya saat ini, saya membantu dosen saya. Saya menjadi asdos. Kegiatannya yaitu eh, melakukan penelitian, lalu juga draft buku ataupun jurnal seperti itu. Dan kadang juga membantu beliau untuk mengoreksi tugas atau berdiskusi dengan anak bimbing beliau gitu. Dan di sini untuk di esai saya yang saya bingungkan itu terkait saya mau jadi apa ke depan itu saya ingin mengarahnya ke dosen sebenarnya. Cuma Mm-mm. di esai saya setelah saya baca ulang lagi itu ternyata arahnya itu saya nulisnya masih ke peneliti gitu Kak. Jadi saya masih bingung menyisipkan gimana biar arahnya itu jadi ke dosen gitu Kak. Jadi dari apa ya? Menurut saya itu masih ke
overall tuh lebih ke peneliti begitu Kak. Jadi mungkin dari Kakak ada masukan perlu Jurusannya apa, Kak? didiskusikan atau ditambahkan apa begitu. Untuk jurusan saya teknik lingkungan Kak. Jadi di Teknik S1 lingkungan. saya teknik lingkungan, lalu di S2 juga mengambil teknik lingkungan gitu. Oke, teknik lingkungan. Betul Kak. Em, teknik lingkungan. Kalau di LPDP itu dia masuknya ke mana? Ke STEM ya? Iya, ke STEM Kak. Untuk industrinya itu dia masuk ke hilirisasi gitu. Oh, masuk ke hilirisasi. Iya Kak, betul. Oke, sebentar. Saya coba cek apa namanya essay kakak. Baik Kak. Sekarang berarti jadi asdos ya, tapi udah lulus ya. Iya Kak, betul. Rencananya pengen kuliah kemana? Eh, Kebetulan sudah dapat LOE itu di ITS Teknik Lingkungan. Oke, teknik lingkungan masuk ke hilirisasi. Oke, baik. Em, yang menjadi concern kakak sejauh ini yang berhubungan sama teknik lingkungan tuh kayak gimana? Dari saya untuk concernnya itu terkait pengolahan limbah cair gitu Kak. Jadi sejauh ini untuk latar belakang saya itu lebih berhubungan sama pengolahan limbah cair gitu. Mulai dari SMA sampai sekarang ini. Oke, limbah cairnya itu tuh limbah cair rumah tangga atau limbah cair Dari industri? industri Kak. Apa kak? Dari industri. Cair industri. Sejauh ini kakak udah terlibat sejauh apa? Baik untuk riset-riset sebelumnya itu pernah dari industri batik, lalu juga pelapisan logam seperti itu. Tahu juga pernah. Oke, oke baik. Baik, sekarang kita coba langsung cek esainya ya. Baik, Kak. Walaupun ini versi singkat dulu ya. Oke, menjembatani inovasi ke kebutuhan lapangan melalui komitmen saya dalam pengolah limbah. Oke, lokasinya udah bagus ya. Eh Spesifik, Gresik kayak gitu. Tinggal nanti apa namanya di sini mungkin coba dijelasin tentang berapa banyak industri batik ataupun logam yang ada di Gresik yang kakak lihat yang memiliki dampak langsung terhadap air kayak gitu ya. Eh, Ataupun metode pengolahan limbah yang tidak tidak aman lingkungan kayak gitu. Kemudian jelasin dampaknya. Dampaknya itu lebih spesifik ke daerah Gresik aja untuk tahap awal. Misalkan dampaknya itu tuh satu airnya nggak bisa dikonsumsi kayak gitu. Kemudian masyarakat memiliki kesulitan. Berapa banyak orang yang terdampak terhadap kebutuhan air yang diakibatkan oleh limbah kayak gitu. Oke, tapi pada saat yang sama roda perekonomian itu bergantung pada industri tersebut. Kakak jelasin eh, aspek industri tersebut itu tuh memiliki dampak berapa banyak. Misalkan secara income kayak gitu ya. Eh, Kakak coba quantify apa namanya jumlah uang yang beredar atau yang dihasilkan dari proses industri yang ada. Berapa banyak tenaga kerja yang ada kayak gitu. Jadi aspek lingkungannya terdampak, tapi ada aspek ekonomi yang jadi potensi kayak gitu Kak. Oleh karena itu perlu adanya keselarasan antara apa namanya aspek lingkungan dengan aspek industri. Jadi harus ada kelarasannya di situ. Nah, disitulah kakak baru masuk sebagai seorang engineer kayak gitu di bidang teknik lingkungan. Apa yang ingin kakak lakukan yaitu perbaikan terhadap manajemen lingkungan. Cuman nanti kakak bilang bahwa kakak nggak memiliki skill di bidang tersebut. Kakak nggak memiliki skill di bidang tersebut itu tuh, ini permasalahannya udah sih. Eh, nggak langsung ke rencana ke rencana studi, tapi kakak rencana pasca studi, tapi kakak jelasin. Oleh karena itu, kakak butuh studi lebih lanjut kayak gitu. Di bagian ini tuh harusnya ada tulisan studi lebih lanjut. eh Oh ya,
pola kakak letakkan di bawah ya. Iya, Kak. Harusnya kakak letakkan kenapa apa studi lebih lanjutnya itu tuh. Oke, mungkin yang bagian awalnya ini eh oke, mungkin nanti di bagian ini kakak ingin mengambil apa namanya, ingin melakukan melakukan perbaikan kayak gitu. Sebagai apa? Jadi usahakan disebutkan posisi kakak sebagai apa. Kalau kakak pengen jadi dosen, berarti sebagai eh, akademisi dan konsultan misalkan yang memberikan kayak gitu. Apa namanya? Yang memberikan inovasi dan sumbangsi agar kayak gitu industri ini akan terus sustainable, keberlanjutan kayak gitu dengan penanganan limbah yang lebih baik dan efisien kayak gitu. Habis itu baru masuk bilang ada knowledge gap-nya. Di sini knowledge gap itu tuh kesadaran akan tantangan tersebut membuat saya memahami persoalan pengolahan limbah tidak bisa dilihat dari permasalahan teknis di satu lokasi saja, tapi berkaitan erat dengan pembangunan nasional. Oke, oleh karena itu saya memutuskan melanjutkan studi magister teknik. Di sini kakak belum membahas tentang knowledge gap. Knowledge gap itu tuh kayak kakak tuh nggak punya apa sih kayak gitu kak, sehingga kakak butuh lebih lanjut, studi lanjut untuk menyelesaikan masalah tersebut. Idealnya kakak punya, kakak tahu skill apa yang dibutuhkan, tapi kakak belum punya skill tersebut. Oke, setelah itu baru kakak bisa bilang, oleh karena itu, untuk menjawab tantangan tersebut, kakak ingin lanjut studi di program teknik lingkungan ITS, kayak gitu, melalui beasiswa LPDP Afirmasi Prasejahtera. Kemudian di sini, oke, penjelasannya tentang ITS. Oke, ini akan lebih baik nggak menggunakan bahasa yang sifatnya itu tuh normatif, Kak. Langsung to the point. Mata kuliah berupa apa, kayak gitu, yang memiliki dampak secara signifikan kayak gitu ya dalam perubahan paradigma kakak atau skill yang kakak butuhkan dalam pengolahan limbah kayak gitu. Yang jelas harus dilinearisasi dengan apa yang udah kakak tulis menjadi problem di atas. Oke, kemudian yang ke berikutnya, selain itu pengambilan sampel limbah direncanakan dari industri pelapisan logam. Beberapa tantangan yang berpotensi dihadapi dalam penelitian ini antara varian. Oke. Oh, oke. Kakak langsung lanjut ke sini ya. Mungkin eh hampir kayak yang tadi, butuh rencana rencana selama studi. Kakak tahu kurikulumnya, walaupun nggak semuanya disebutin, setidaknya kakak bisa mention beberapa nama mata kuliah yang relevan dengan kebutuhan kakak kayak gitu. Kemudian yang kedua, kelebihan ITS itu belum dibahas secara eksplisit. Ini kan baru relevan doang kan. Belum ada kelebihan ITS itu tuh misalkan dari aspek fasilitas, dari aspek uniqueness kayak gitu ya. Apa sih yang membedakan ITS dari yang lain? Kemudian yang terakhir dari aspek penelitian dosen. Kalau harusnya kalau ITS itu tuh dia punya paten ataupun apa namanya, list penemuan yang memiliki dampak atau hal-hal yang berkaitan sama industri. Itu umumnya yang ada di ITS. Setahu saya, karena ITS kan dia eh, hampir mirip kayak ITB kayak gitu. Yang berhubungan sama teknologi itu biasanya dia punya punya inovasi-inovasi yang clear, yang jelas barangnya apa, itu coba kakak list yang relevan dengan apa namanya teknik lingkungan. Oke, dan kakak ingin melakukan hal itu juga.
Oke, eh, rencana kontribusi. Oke, ingin nanya, kalau seandainya kakak pengen menjadi dosen di UPN, eh ada kemungkinan berapa persen kemungkinan kakak akan menjadi dosen di sana? Jadi setahu saya Kak, jadi kalau dosen di UPN itu sendiri dia tuh gak balance antara mahasiswa dan juga dosen. Jadi akan membuka rekrutan baru. Apalagi di tahun ini atau tahun depan itu UPN akan berubah menjadi PTNBH yang mana eh setahu saya itu bisa membuka apa ya kayak seleksi dosen. Maksudnya bisa membuka dosen baru gitu, Kak. Oke, sip. Jadi sejauh ini saya nulisnya seperti itu atau baiknya bagaimana ya, Kak? Oke, sebenarnya ngambil sih. Oke, sebenarnya bisa bisa. Mm-mm. Kalau kayak gitu, sebagai dosen, paling nanti tantangannya adalah kakak harus paling waktu pas wawancara aja sih di bagian ini di bagian publikasinya. Kakak udah punya publikasi sejauh mana kayak gitu, sehingga kakak memiliki kemampuan akademik. Oke. Untuk dikasih kemarin saya nyantumnya di personal statement, Kak, atau Oh enggak, perlu di bukan di sini. Sebenarnya nanti di personal statement atau di CV-nya aja kalau publikasi. Mm. Kalau di sini nggak butuh. Tunggu. Pada jenjang S1, saya pernah terlibat dalam penelitian. Oke, kalau menurut saya akan lebih baik di awal itu tuh kakak selain menjadi dosen itu menjadi konsultan. Konsultan karena konsultan apa ya? Konsultan berhubungan dengan pengolahan limbah kayak gitu. Di Gresik dijelaskan bahwa di Gresik itu tuh masih belum banyak konsultan yang memiliki eh, apa namanya kedekatan kayak gitu ya konsultan yang khusus untuk pengolahan limbah kalau ada kan otomatis pihak pengolahan limbah di sana lebih baik gitu sih. Oke, itu aja sih Kak. Sisanya udah menurut saya udah relatif rapi, cuman ada beberapa aspek yang harus dimasukin secara eksplisit ya, terutama dari aspek data statistik untuk nunjukin bahwa ada dua aspek yang harus dibalance, yaitu sisi yang pertama tentang penjagaan lingkungan, sisi yang kedua itu dari aspek apa namanya ekonomi. Oke, Oke, Kak. Terima kasih banyak ya, Kak. oke, sama-sama. Terima kasih Kak Laili. Selanjutnya, eh Kak Arina, Kak Arina ada? Ya, halo Kak. Oke, baik. Sejauh ini seperti apa Kak progresnya Kak? Ini baru pertama kalinya saya mencoba LPDP karena baru eligible dari persyaratan dari kantor. Karena kan harus Mm-mm, pangkatnya harus disesuaikan dulu ya Kak ya. Nah, mm-mm, jadi kemarin saya bikin esainya hanya sesuai dengan esai-esai yang sudah beredar di internet ya Kak, dan disesuaikan dengan apa yang mau saya capai. Cuman yang menjadi kesulitan saya adalah saat ini kan saya bekerja sebagai PNS dan mm-mm, selama 5 tahun ini sebenarnya saya ada di bagian supporting di bagian kedeputiannya Kak. Jadi terlibat di perumusan kebijakan itu
bukan yang day to day banget gitu Kak. Nah, saya bingungnya gimana eh, memasukkan mengolahnya ke kata-kata gitu Kak. Cuman saya nyoba kecap di essay yang udah saya bikin di beberapa project yang udah saya terlibat di dalamnya. Salah satunya problem yang saya ambil adalah saya ngaitin gimana inflasi pangan. Jadi kan di kantor saya merupakan ketua tim pengendalian inflasi pusat, yang inflasi terdiri dari inflasi yang biasa dan juga inflasi pangan. Nah, inflasi pangan ini saya kaitkan dengan permasalahan kemarin yang stok beras di Bulog yang nggak bisa terdistribusi dengan baik. Nah, cuman saya kaitkannya nggak cuman tentang gimana kebijakan publik terkait itunya aja, tapi eh, tentang good governance-nya juga sih, Kak. Oke, baik. Jurusannya apa, Kak? Gimana, Kak? Jurusannya? Jurusannya. Mm-mm. Yang mau saya ambil Master of Governance and Public Policy Di di University of Queensland. Queensland. Good governance ya. Iya, Um, Kerjanya di ini. Kalau ngelihat kerjanya kemungkinan kakak kerja di Kemenq ya. perekonomian, Kak. Oh, nama lembaganya perekonomian kah? Coordinating Ministry of Economic Affairs, Kemenko Perekonomian. Oke, kalau Kemenko kebutuhan terkait dengan governance itu tuh seperti apa? Maksudnya dari aspek apa kayak gitu yang dibutuhkan manajemennya kah kayak gitu atau eh, Saya pengennya nggak cuman public policy aja, tapi juga di governance-nya juga, karena kan saya kebetulan di sekretariat deputi, di mana selain mengerjakan tugas yang berkaitan dengan pembuatan policy, kami juga supporting di bagian governance-nya, di tata kelola kementeriannya, termasuk dari gimana perencanaan program, pelaksanaan program, pelaporannya, dan saya ngaitinnya di situ sih, Kak. oke. Problem yang dihadapi sekarang apa Kak? Kalau yang governance-nya lebih ke eh jadi kan eh, untuk perencanaan perencanaan itu sebenarnya masih kurang rapih gitu ya Kak, kalau di government. Nah, Mm-mm. itu salah satu yang menjadi concern, gimana apa yang direncanakan tidak sesuai dengan yang direalisasikan gitu Kak. Itu lebih kepada karena faktor sistem atau lebih kepada political will kira-kira? Kalau yang 2025 sebenarnya lebih ke sistemik karena dari semua-semuanya telat banget, Kak. Jadi kayak dari eh, perpres yang telat turun, aturan dari instansi pengampu yang telat turun. Jadinya kayak eh, semua-semuanya telah turun menghambat dokumen-dokumen perencanaan juga telah disusun, yang mengakibatkan eh, se- eh, pelaksanaan kegiatannya juga tidak optimal, apalagi dengan keadaan fiskal yang kemarin eh, sangat Penghematan. tidak, ya sangat tidak, pos-posnya agak agak sedikit susah gitu loh Kak, ngebaginya, karena dipotong sekian banyak terus tiba-tiba di akhir ada lagi yang membuat itu pelaksanaan kegiatan jadi kurang optimal gitu sih Kak. Oke. Cuman kan saya tidak mungkin me- mengutarakan di hal yang seperti itu di esai ya Kak. Sebenarnya kayak Oke, gitu Kak. sebenarnya tergantung sama apa ya basis data yang kita punya ya. Kalau Mm. sana kakak berbicara basis data bukan menggunakan basis apa istilahnya itu tuh prejudice itu tuh nggak masalah sebenarnya kak. Nggak perlu khawatir juga kayak gitu. Misalkan sebagai contoh tuh kemarin TNI, TNI kan prosesnya kan top down ya, Iya. asas perintahnya top down. Nah, waktu itu tuh kita ada satu bagian yang ingin dipakai kayak gitu dan itu tuh kayaknya bukan menggunakan prinsipnya TNI karena kita menggunakan prinsip bottom up sebagai salah satu solusi. Kemudian apa namanya yang kita pakai itu tuh
bukan dari aspek, oh ya kalau seandainya atasan tuh nggak mau dengar bawahan kayak gitu, nah, itu nggak kita pakai konsep itu, tapi Mm-mm. kita menggunakan istilahnya itu proposal. Jadi kita memberi proposal kayak gitu dengan berbagai macam skenario dan harapannya itu bisa dipakai kayak gitu. Jadi prinsip yang top down-nya itu tuh kita bilang kita coba akali dengan istilah proposal tadi. Itu sebagai contoh aja. Um, Paling yang kayak gini Kak, government policy itu tuh relatif paling sulit untuk dikonstruksikan kalau kita nggak punya data yang signifikan. Dari aspek mana kita akan masuk. eh saya mau nanya dulu, menurut kakak, em, kita mulai dari aspek dari LPDP-nya itu tuh government policy-nya kakak itu tuh akan masuk ke ranah mana? Apakah ranah sosial atau ranah pendukung atau pendukung STEM kayak gitu? Kalau dari Oh, skemanya LPDP. karena jurusan yang saya pengen ambil sebenarnya public policy masuk ke STEM ya Kak ya. Jadi Mm-mm. makanya saya selipin kerjaan saya yang pernah terlibat di inflasi pangan untuk Mm-mm. menaikkan ke ketahanan pangan itunya Kak dari di bagian kebijakan publiknya. Oke, udah bagus sih sebenarnya. Coba ya cek dulu. eh saya share screen, nggak apa-apa kah esainya? Boleh, boleh, boleh. Oke, baik. Nanti usahakan ada judul kayak gitu. Oh iya Kak. Kemudian di sini kakak bilang bahwa every policy matters, affects livelihoods and people kayak itu. Does every policy um, maker should have known how to formulate policies and implement them well. As a future policy maker, I keep contemplating what should I do and learn more to contribute to this country. Oke, opening hook kayak gini boleh, bagus. Cuman kalau misalnya kakak mau masukin data, itu adalah data yang menurut kakak itu tuh bahwa kalau kakak pengen fokusnya ke pangan nih, kayak gitu ya, penekan Ya. pangan. Maka coba pilih data yang berhubungan dengan terjadinya kesalahan policy menyebabkan Hmm. terjadinya kerugian. Nggak masalah kayak gitu. eh Tenang Kak. LPDP kan beda sama kementerian kakak kan. Jadi eh maksudnya kakak jelasin dari aspek itu. Yang TNI aja berani mengkritisi apa yang menjadi kekurangan TNI kayak gitu. Dan akhirnya dia lolos kayak gitu kan. Jadi kakak bisa mengkuliti dalam artian apa yang menjadi kekurangan. Misalkan sebagai contoh bahwa em, misalkan kayak gini ya, food price itu tuh terjadi inflasi kayak gitu dikarenakan sistem sistemik policy-nya itu tuh nggak bisa mengkalkulasi dampaknya secara makro misalkan. Sehingga eh, contoh kebijakannya apa, dampaknya apa kayak gitu. Dan akhirnya berapa banyak masyarakat yang terdampak. Misalkan contoh dengan adanya kenaikan pangan itu tuh daya beli masyarakat menurun berapa persen Mhm. kayak gitu. Berapa masyarakat yang pada level menengah ke bawah itu tuh nggak bisa mengakses pangan kayak gitu. Sehingga secara sistemik, struktural itu menyebabkan terjadinya eh, ketimpangan kayak gitu. Terutama dari aspek eh, akses makanan dan sebagainya. Itu sebagai contoh aja. Itu diletakkan di awal. Setelah itu Oh, gitu. baru kakak jelasin. Mungkin kurang lebih kayak yang sebelum-sebelumnya, baru kakak jelasin tentang siapa kakak. Nah, di sini jelasin siapa kakaknya itu tuh agak berbeda dengan apa yang ada di personal statement. Di sini Hmm. tuh siapa kakak itu tuh lebih fokus kepada apa yang kakak lakukan sekarang kayak gitu. Kebijakan apa yang udah kakak pegang kayak misalkan ya kakak misalkan mau mulai dari pendidikan juga boleh. Lulusan dari STAN, kemudian dari STAN itu tuh bekerja di sini dan eh apa namanya kakak jelasin tentang apa yang menjadi responsibility kakak sejauh ini. Oke, kemudian setelah itu eh,
Oke, yang ini kalau seandainya boleh, itu tuh dijelasin. Kakak melakukan economic policy-nya itu tuh eh, atau implementasinya tuh dalam kebijakan apa aja. Oh, Tapi ya. kalau seandainya bisa langsung dekat bareng dengan kebijakan yang berhubungan dengan tadi ya ketahanan pangan itu bisa lebih lebih baik kayak gitu. Sebenarnya karena saya baru dipindah ke yang menangani tentang pangan ini, jadi yang sebelum-sebelumnya itu tidak terlalu relevan dengan pangan. Kayak sebelumnya saya menangani tentang permasalahan fiskal, terus juga eh, ekonomi inklusif. Apakah tetap dimasukkan aja atau gimana ya Kak Berli? Oh, ini udah kakak masukin belum untuk hal itu? Oh, belum, karena ini cuman saya masukin yang pangan aja sih. Kan, cuman sebelumnya saya memang sempat pernah menangani fiskal, terus juga ekonomi inklusif. Apakah baiknya dimasukin di yang 5 years of becoming government official, bla 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 itu? Oke. Ya, bisa. Heeh. Bisa sebutin kayak gitu tentang apa yang udah kakak lakukan sejauh ini, kontribusinya di bidang hal tersebut. Singkat aja, tapi nanti dominannya itu lebih kepada yang pangan ya, walaupun Ya Kak. baru. Kemudian yang kedua, di sini kan kakak tuh menjelaskan tentang good governance itu tuh seperti apa idealnya. Iya. Eh, Cuman kakak nggak menjelaskan tentang prinsip sekarang itu tuh seperti apa dalam pengambilan policy. Apakah Hmm. policy yang sekarang itu menggunakan evidence base atau Ah ya. lebih kepada kayak tebak-tebak base misalkan ya. Eh Kan nanti kalau kakak coba analisis dulu berdasarkan, Hmm. soalnya saya merasa misalkan dalam beberapa policy, karena saya mengamati dari aspek policy-nya pendidikan, bahwa pendidikan itu tuh policy-nya itu bukan berdasarkan evidence base. Jadi nggak ada basis penelitian awal, pilot study-nya dulu, baru menerapkan sebuah sebuah kebijakan. Sebagai contoh, misalkan kalau di pendidikan tuh tiba-tiba ada ujian apa kayak gitu untuk sebagai indikator, saya lupa nama istilah ujiannya, yang anak SMA yang untuk lanjut ke kuliah kayak gitu kan. Em, Padahal harusnya itu tuh eh, harus ada pilot studi dulu kayak gitu. Misalkan beberapa sekolah dites dengan model kayak gini, margin errornya berapa kayak gitu. Relevansi dengan kurikulum Indonesia yang sejauh ini yang udah dibangun sebelumnya itu tuh seperti apa. Kalau nggak ada relevansinya, bridgingnya seperti apa. Harusnya seperti itu kayak gitu idealnya. Tapi tiba-tiba langsung ada tesnya aja kayak gitu. Eh, dan itu sifatnya langsung masif. Biasa kalau di beberapa negara berkembang itu biasanya mereka melakukan pilot project dulu, simulasi, dan simulasinya itu tuh nggak menggunakan sekolah yang langsung bagus. Harusnya Hmm. menggunakan simulasi dengan standar yang paling minimal kayak gitu, idealnya. Supaya kalau orang minimal dapat, yang atasnya juga dapat kayak gitu. Idealnya kayak gitu. Nah, itu kalau dari segi pendidikan. Hmm. Nah, dari segi pemerintah yang kakak alamin, yang kakak lihat itu tuh modeling sekarang itu kayak gimana pengambilan kebijakan. Berarti misalnya kita maksudnya kayak kenyataan yang sebenarnya eh, terjadi itu nggak apa-apa dituangkan dalam esai ya Kak? Maksudnya Nggak apakah apa-apa. Heeh. takut takut takutnya terlalu mengkritik gitu Kak? Nggak apa-apa. Berarti kalau saya sih, kalau saya Heeh. berani melakukan hal tersebut. Ya Tapi itu. ini pilihan kakak ya. Pilihan Hmm. kakak. Ya. Kenapa kayak gini kak? Alasannya adalah ketika kita nggak bisa menjelaskan sebuah masalah secara konkret, itu agak akan sifatnya bahasa yang akan kita pakai itu tuh bahasa-bahasa yang sifatnya normatif. Ah Normatif ya. itu tuh kita nggak bisa nunjukin urgency. Apa sih yang butuh berubah kayak gitu? Ya. eh Kayak misalkan dari aspek mana ya tadi ya? Siapa ya? Oh ya di sini kayak kayak contoh misalkan kemarin itu tuh saya mau ngambil contoh lagi dari aspek yang lain. Misalkan dari aspek hukum teknologi. Eh, Dia bekerja di perusahaan, tapi dia bekerja di salah satu biro hukum. Cuman dia punya punya apa namanya kedekatan ke Komdiji. Nah, dia mengkritisi kayak gitu. Apa yang udah di Komdiji lakukan itu tuh nggak mengestablish protection untuk privacy,
nggak ada Hmm. tindakan, nggak ada hukum regulasi tentang orang yang melakukan data leaks. Misalkan kalau orang nyebarin data nih, atau institusi pemerintah nyebarin data, itu kan nggak ada tuntutan, nggak ada hukum yang mengcover. Walaupun baru-baru ini ada, tapi eh, nggak begitu konkret actionnya apa. Baru sifatnya kayak ada aturan yang melindungi, tapi bentuk konkret implementasinya kayak gimana di level bawahnya itu tuh belum ada. Nah, dia mengkritisi hal tersebut. Padahal dia dekat sama Komdiji kayak gitu. Dan dia mengkritik hal tersebut dan ya aman-aman aja sih. Akhirnya di kuliah juga ke US kayak gitu. Oke, so baik kurang lebih kayak gitu tantangan punya kakak. Kemudian di sini kakak milihnya ke oh ya kakak berarti belum punya LOE ya, milihnya dua. Oh, belum, Kak. Oke, cuman ada dua kah? Oh, jadi yang mempunyai jurusan yang nggak cuman public policy itu pilihannya antara Queensland sama UNSW. Oke, kalau di negara lain? Itu, itu saya University of Sheffield. Oke. Paling nanti sebutin aja tiga-tiganya ya. Oh, di nama univnya ya, Kak ya? Ah, ah. Karena kakak nanti ngisi fill the blanknya apa namanya list of univ kan tiga kan, nggak dua. Iya. Mm. Tiga-tiganya aja. Kemudian yang pilihan utama kakak, eh oh dua Australian University, sama yang satunya lagi itu tuh Sheffield. Oke. Oh ya udah sebutin. Ha. Dan nanti sebutin aja ke tiga-tiga. Kemudian align with kayak gitu. Oke. Walaupun kakak memiliki tiga universitas jadi pilihan, kakak harus jelasin apa namanya universitas yang menjadi prioritas kakak. Oh, Jadi ya. nanti setelah di bagian ini ya, salah. Sebelum Oh, sebelum mm-mm. das ini itu ada alinea ada paragraf baru kakak jelasin universitas yang menjadi pilihan kakak apa, kemudian rencana kakak selama studi. Selama studi itu kakak akan jelasin, misalkan universitas yang jadi pilihan kakak adalah Queensland. Kenapa kakak pilih Queensland? Dijelasin kelebihan Queensland, uniqueness dari Queensland, dan relevansi Queensland. Habis itu baru eh, apa namanya mata kuliah apa aja yang akan diambil kayak gitu. Jika kakak masuk ke Queensland kayak gitu. Siap, Kak. Kayak rencana pasca studi. Sebenarnya yang midterms saya juga masih belum kebayang sih Kak gimana. Oke. Oke, ini masih kalian normatif juga. Di sini kakak kayak cuman bilang akan mengimplementasikan ilmu kayak gitu. Cuman ilmunya yang mana, Hmm. skill yang mana, bentuknya perubahannya seperti apa belum dijelasin. Ah, Idealnya itu tuh ada perubahan yang bisa kakak bikin dan apa aja perubahannya itu yang perlu kakak jelasin secara spesifik. berarti Eh, better better dikuantifikasi ya Kak kayak eh, mm-mm. oke Kak. Di quantify itu lebih bagus sih. Tapi sebutin dulu misalkan nanti setelah belajar kemudian kakak dapat skill apa dan skill tersebut itu kakak implementasikan di sini dan perubahan apa yang akan dampaknya apa. Dampaknya Ah, sifatnya measurable dan predictable ya dan uh, make sense kayak gitu. ya, Oke, mungkin kurang lebih kayak gitu eh untuk teman-teman semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi ya, decision on your hand. Jadi saya nggak bertanggung jawab terhadap decision. Saya cuma memberikan perspektif kayak gitu terhadap apa yang mungkin bisa diperbaiki, yang menjadi kekurangan dari perspektif seorang yang suka melakukan assessment kayak gitu.
Sisanya teman-teman yang akan coba menentukan. Oke, good luck buat semuanya. Mohon maaf kurang lebihnya dan mudah-mudahan ada kesempatan lagi buat ketemu. Have a good day ya. See you Makasih Kak semua. Berli. Sama-sama.